Pagi hari ini kita akan bersama-sama menambah wawasan mengenai publikasi jurnal ilmiah bersama narasumber kita, Dr. Rerum Medicarum Nurse Martunis, Master of Science, Master of Public Health. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan pembukaan, yaitu kemudian sambutan dari Presiden Indonesian Psychiatric Trainees Association, pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, dokumentasi, lalu penutup. Kami mengingatkan bahwa selama webinar diharapkan peserta bisa menjaga keheningan dengan tetap berada dalam setting mute. Untuk optimalisasi webinar pada pagi hari ini, peserta hanya dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom chat dan link absensi akan dibagikan menjelang akhir acara. Baik, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Presiden Indonesian Psychiatric Trainees Association. Sambutan pada pagi hari ini akan diwakilkan oleh Vice President IPTA, yang terhormat Dr. Hanadia Irbah. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih banyak pembukaannya Mbak Karlina. Izin mewakili Dr. Bayu yang saat hari ini sedang berhalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, dokter senior, sejawat, Mas dan Mbak sekalian dalam kegiatan webinar Sinaps yang dipersembahkan oleh teman-teman Research IPTA dengan sangat luar biasa. Yang saya hormati narasumber hari ini, Dr. Martunis, yang berkenan menyempatkan waktunya berbagi ilmu dan pengalaman terkait strategi penulisan ilmiah agar dapat menembus jurnal internasional bereputasi. Topik pada hari ini sangat menarik, from ideas to scopus. Terkadang ide-ide penulisan seringkali muncul saat pembelajaran dan temu langsung dengan pasien dalam praktik klinis sehari-hari. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengolah ide tersebut menjadi karya ilmiah yang sistematis dan layak publikasi. Melalui Sinaps, IPTA ingin menyediakan ruang belajar yang relevan dan aplikatif. Hal ini juga pastinya yang diperlukan oleh kita semua, baik itu untuk kewajiban akademik ataupun bagi teman-teman yang tertarik dalam dunia ilmiah dan penelitian. Tanpa berlama-lama lagi, selamat mendengarkan paparan dari narasumber, sekiranya dapat membawa manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan persiapan penulisan ilmiah Mas dan Mbak sekalian. Barangkali demikian dari saya, jika ada hal yang kurang berkenan, saya mewakili IPTA memohon maaf, apresiasi tertinggi untuk teman-teman research yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Akhir kata, semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Terima kasih, salam sehat jiwa. Terima kasih atas sambutannya, Dr. Hana. Mari kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari Dr. Martunis. Saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari narasumber. Dr. Rerum Medicarum Nurse Martunis, Master of Science, Master of Public Health. Saat ini adalah lecturer di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. Dan untuk pendidikannya ini cukup ekstensif ya, mulai dari, bahkan saya tidak kesulitan membaca ya, menyelesaikan pendidikannya di Jerman, dan terakhir di 2001-2005, terakhir di Jerman ya, pertama di Universitas Syah Kuala, kemudian juga untuk riwayat pekerjaannya sejak 2016 di Universitas Syah Kuala, dan terakhir tahun 2011 sampai 2016 juga masih sempat jadi bagian dari
universitas di Berlin juga. Baik, pagi hari ini tanpa berlama-lama lagi kepada Dr. Rerum Martunis, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Karina. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak semua, panitia IPTA, Ibu moderator tadi, dan juga teman-teman yang ada beberapa senior saya lihat di sini, mahasiswa juga yang telah mempercayakan saya untuk mungkin sharing pengalaman terkait dengan publikasi ya. Tadi sudah dibacakan profil saya sendiri. eh ya, eh, mungkin alasan kenapa diundang saya tanya ke panitia karena memang saya saat ini sebagai editorial board di BMC Psikiatri. Seperti teman-teman tahu bahwa itu salah satu top tier di bidang psikiatri ya, dan untuk sekian lama satu-satunya orang Indonesia yang ada di board itu cuma saya gitu. Jadi baru mungkin sekitar 1-2 tahun terakhir sudah ada tambahan dari teman-teman lain. Dan harapannya nanti setelah apa namanya, setelah kita diskusi ini, setelah teman-teman PBDS lulus nanti bisa bergabung juga karena memang nanti akan kita lihat bahwa ada gaps yang sangat besar terkait dengan penelitian bidang psikiatri di Indonesia. Ya, suara saya cukup jelas ya, Cukup jelas. cukup cukup jelas. Oke, maaf kalau misalnya saya ngomong bahasa Indonesia logatnya logat Aceh karena itulah kemampuan saya. Eh, ya, jadi kalau nggak paham, tolong ditanyakan nggak apa-apa. Ya, baik izin saya share slide. Hmm, ya, ini terlihat slide-nya. Sudah terlihat. Terlihat ya, oke, baik. Nah, ini nama saya tadi, ini alamat email, nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa menghubungi ke sana gitu ya. Kita mulai dari ya pertama dulu. Ya, jadi saya diminta untuk sharing terkait uh, publikasi tentang di bidang psikiatri ya. Dan jujur saya cukup senang sharing tentang bidang ini, tentang topik ini karena memang selama ini ketika saya melakukan riset dan publikasi dan ketika saya butuh partner untuk melakukan riset dan sebagainya ini sangat kewalahan ya, sangat karena memang sumber daya kita sangat terbatas ya. Beberapa waktu yang lalu kita bukan sempat ya, sudah membuat mapping terkait jumlah psikiater di Indonesia itu kalau nggak salah saya, nanti Dr. Julfa tolong dikoreksi, ya itu sekitar 150-an orang saja gitu. Jadi dengan 150 dan saya yakin sebagian besar teman-teman yang sudah jadi psikiater mereka fokusnya adalah ke klinis bukan bidang riset. Jadi ketika seperti saya bilang tadi ingin kita membuat riset yang ada interest ke sana itu mungkin banyak, tapi waktu dan kesempatan itu yang sangat sulit kita cari. Akhirnya saya kadang harus menggandeng teman-teman dari bagian lain atau bahkan dari negara lain untuk kita bisa membuat riset. Nah, sebelum kita cerita lebih jauh tentang bagaimana mempublikasi, bagaimana memperoleh ide hingga bisa menjadi sebuah riset dan akhirnya menjadi publikasi. Tadi pagi ya saya coba lihat lagi di data di Scopus, mungkin ini jadi patokan kita saat ini terkait dengan jumlah publikasi yang ada di Indonesia ya. Jadi saya bandingkan beberapa negara di sini ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Norway. Ya, kenapa Norway? Ya pertama saya pernah belajar di sana. Yang kedua Norway itu negaranya kecil, penduduknya cuma 5 juta orang. Nah, tapi mereka adalah salah satu negara termakmur di dunia ya. Eh, Hingga 2025 mereka nomor satu, tahun hingga 2024 mereka nomor satu, 2025 turun ya, dipotong sama Swiss kalau saya nggak salah. Tapi intinya tetap masuk tiga besar sebagai negara termakmur dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit dan mereka sama seperti Indonesia gitu ketika Perang Dunia adalah negara yang hancur lebur, tidak punya apa-apa selain sumber daya manusia saat itu. Tapi
dalam 60 tahun terakhir mereka bisa mereformasi, ya, bertransformasi dari negara yang sangat miskin karena dibom sama Jerman saat itu kalau kita baca sejarah, menjadi negara yang justru lebih bagus daripada negara yang dulunya menjajah mereka. Ya, oke, kita lihat di Indonesia misalnya, ini bisa dilihat di sini ya, tahun 2000. Bentar, saya buka ini saja nih, karena filenya sama. Nah, ini saya minta ke Excel tadi saya pindahkan ya. Tahun 2016 ya, begitu saya baru lulus dari S3 dulu, saya coba cari berapa jumlah paper tentang. Jadi kalau di Scopus dibuat namanya Psychiatry and Mental Health ya. Itu cuma 14. Dan kita terendah itu dibandingkan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura. Ini tulisan Thailand udah harus hilang, ya, sorry. Dan Norway. Jadi 14 dengan penduduk 250 juta, bandingkan dengan 5 juta, mereka bisa menghasilkan 500 paper di bidang yang sama. Jadi, coba lihat berapa besar gapsnya. Malaysia bisa hampir 100, 2016. 2018 kita naik jadi 50, tapi tetap masih paling rendah dibandingkan negara-negara lain. Ya, 2020, wah, ini kita terbantu dengan COVID. Ya, di saat COVID saya sendiri cukup produktif karena nggak kemana-mana, di rumah saja. Jadi apapun yang bisa ditulis ya ditulis ya. Kita langsung apa tuh meningkat drastis itu hingga 235 paper dan kita bisa langsung mengalahkan Malaysia saat itu. Ya, Singapura masih konsisten mereka naik terus, Thailand naik turun. Ya, Thailand mungkin teman-teman juga tahu tentang geopolitik yang terjadi di sana. Mereka sedikit stagnan ya dalam perkembangan. 2022 kita turun lagi, mungkin COVID dah berakhir, orang nggak bisa kerja lagi. Jadi yang semangat menulis sudah turun, yang semangat riset sudah turun, dan kita sudah kalah dengan Malaysia lagi. Ya, baru 2024, yang terakhir 2025 belum keluar datanya ya. Itu kita bisa naik lagi 290, eh, dan ya masih kalah dengan Singapura bisa saya bilang karena Singapura naik terus di saat kita naik ya, dengan Malaysia kita ada di atas, Thailand kita ada di atas ya, tapi harus diingat jumlah penduduk kita dengan mereka beda sekali ya. Kita sekarang 270 juta, masa cuma 290 paper bisa ya, artinya apa? Ya 1 juta orang cuma satu paper gitu ya kan, kalau patokannya seperti ini. Jadi sangat, maaf cakap kalau saya bilang bahasa kasar, memalukan gitu. Nah, ini untuk apa tuh motivasi kita agar kita lebih baik ya. Bukan memalukan dalam arti negatif ya. Tapi dengan begitu banyak sumber daya, kita masih sibuk dengan ya yang hal-hal yang tidak penting sekali gitu. Oke, yang terakhir ini data jumlah total ya. Jadi di Scopus itu di Simago kita bisa lihat jumlah paper dari 2096 sampai 2024 Indonesia itu masih 1.400. Malaysia karena dah duluan mereka eh, ya cepat startnya dari kita ya, dah 2000-an. Dalam kurung ini H index, dalam artian kualitas paper kita. Nah, untuk kualitas kita masih paling rendah ya. Kalau overall kita masih kalah dengan semua negara. Tapi saya melihat arahnya positif dan harapannya setelah ya mungkin sharing seperti ini banyak teman-teman yang adalah sebagian ya, walaupun mungkin sebagian besar memilih menjadi klinisi, ada sebagian mungkin seperempat yang interest untuk menulis karena ya seperti tadi ya, seperti apa istilahnya ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, sedangkan manusia mati itu meninggalkan nama. Nah, tergantung nama seperti apa kita tinggalkan. Kalau memang kita eh, aktif di bidang klinisi, kita menolong banyak pasien, bagus, itu bekal kita nanti di hari apa tuh di kehidupan selanjutnya. Tapi bukan akan lebih bagus juga di saat yang sama kita juga bisa meninggalkan nama yang baik. Ya, dan saya sangat maklum kenapa kita cukup tertinggal dalam bidang riset, karena memang budaya riset itu masih belum menjadi budaya kita. Ini mohon maaf, budaya riset masih belum jadi budaya kita. Eh, saya lihat teman-teman yang sedang pendidikan spesialis dan sebagainya ya, itu fokusnya adalah memang menyelesaikan pendidikan spesialis dan sebagainya. Sebaliknya ketika saya kuliah dulu di Jerman itu mahasiswa spesialis fokusnya salah satunya adalah riset.
Jadi mereka memang ketika lulus baru mereka bisa maksudnya diperbolehkan memilih menjadi klinisi atau researcher. Dan saya lihat hampir 50-50 ya. Sebagian menjadi klinisi, di saat yang sama dia tetap aktif membuat riset dan sebagainya. Dan itu salah satu kontributor kenapa jumlah peneliti mereka, jumlah paper yang mereka hasilkan itu sangat sangat baik. Dan salah satu kontribusinya mereka punya sejarah yang bagus. Mungkin kalau kita lihat sejarah tokoh-tokoh psikiatri internasional ya, kan nggak ada dari Indonesia. Banyaknya dari Eropa, ya, banyaknya dari Jerman, Perancis dan sebagainya. Khususnya Jerman cukup cukup ramai ya, mulai dari Emil Kaplan dan sebagainya. Nah, sedangkan kita ya belum gitu ya. Semoga dari forum ini nanti akan muncul. Baik, ini sebagai apa istilahnya motivasi agar teman-teman bisa melihat ini sebagai peluang juga menjadi peneliti di bidang psikiatri. Jadi tidak hanya fokus menulis. Oke. Nah, yang harusnya selanjutnya kita bahas tentang mindset ya. Ini yang sering saya lihat juga sebagai kendala pada mahasiswa kita di sini, khususnya mahasiswa saya. Ya, Eh, ada teman-teman yang saya lihat dia tertarik untuk membuat riset dan publikasi. Ya, tapi selalu mindsetnya ini Pak, datanya kan kecil sekali. Saya bahasa Inggris nggak bisa. Ya, Nah, kalau yang sudah spesialis ada yang bilang takut reviewernya galak atau topik ini terlalu lokal dan sebagainya. Ya, hal-hal seperti ini sudah harus dihapus karena reviewer ya di jurnal ya di editorial kita nggak peduli seberapa keras Anda bekerja di Bangsal ya, seberapa istilahnya seberapa bagus bahasa Inggris Anda dan sebagainya. Tapi setelah data manuskrip disubmit ke sebuah jurnal, yang kita lihat adalah kualitas dari manuskrip itu sendiri. Ya, it's completely fine ya, sangat boleh datanya kecil ya, asal Anda bisa membahas secara mendalam. Nah, nanti saya kasih nampak ada satu paper saya deskriptif toh, tapi saya bahas detail. Ya, dan bisa publish di Q1 gitu. Ya, bukan karena saya kenal sama editornya, tapi karena saya yakin bahwa ini worth of publish ya, bisa memang layak dipublish. Kemudian untuk bahasa, ya, bahasa jangan khawatir, selama Anda menulis dengan bahasa Indonesia yang bagus, bahasa Indonesia yang akademis, nanti tinggal diterjemahkan saja. Dan saya yakin banyak sekali teman-teman sekarang punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup bagus, kalau tidak sangat bagus ya, yang cukup bisa untuk draft awal dan nantinya bisa dipoles oleh proofreader dan sebagainya. Ya, kemudian reviewer galak itu nggak ada istilah reviewer galak seperti pembimbing galak atau penguji galak itu nggak ada. Bahkan di jurnal di banyak jurnal itu kita kan nggak tahu siapa yang kita review. Sama juga manuskrip yang kita kirim, yang kita submit itu nggak tahu siapa yang akan mereview. Karena dibuat double blind. Kalau sekarang di BMC misalnya kita cuma buat kita nggak ada blinded lagi. Jadi sebagai reviewer tahu ini manuskrip siapa, tapi sebagai author kita nggak tahu hingga paper kita dipublish baru nanti ditulis siapa nama reviewernya. Tapi dalam proses review itu sendiri itu sangat objektif, ya sangat objektif tergantung kualitasnya, ya kualitasnya dan sangat tidak masalah kalau memang konteksnya sangat lokal. Nah, contoh nanti misalnya masalah Indonesia yang unik itu sekarang masalah pemasungan orang dengan gangguan jiwa, pengabaian ODGJ dan sebagainya. Itu kan saya ingat ketika saya pertama kali presentasi tentang pasung di Kanada saat itu di sebuah konferensi, itu sampai waktunya harus di-extend berkali-kali karena pertanyaannya banyak sekali gitu. Karena mereka nggak pernah lihat. Ya, jadi slide pertama saya nggak cerita, saya taruh judul, saya taruh orang dengan kaki diikat, ditaruh kayu, tangan diikat, kaki ditaruh kayu. Saya bilang lah, ini bapak ini sudah 14 tahun di sana. Dia diagnosanya skizofrenia, suka mengamuk, akhirnya sama keluarga. Saya tanya sama audiens, apa yang bisa Anda buat? Nah, udah mereka pada angkat tangan semua. Akhirnya apa tuh slide-nya lebih banyak terskip, jadinya ke diskusi ya, tentang kenapa itu bisa terjadi, apa yang sudah kita coba lakukan, kenapa terus-terus terjadi. Jadi intinya seberapa
pinter kita melempar bola gitu. Ketika kita pinter melempar bola, melempar isu, orang yang nggak pernah mendengar itu akan menjadi hal yang menarik. Sebaliknya kalau masalah pasung kita presentasi di seminar nasional, who cares? Karena itu masalah kita sudah menganggap masalah sehari-hari. Tapi jadi kesimpulannya nggak masalah kalau misalnya konteksnya lokal, ak- tetapi Anda bisa menyampaikan dengan baik. Konon lagi, masalah pasung itu nggak cuman khusus pasung ya, nggak cuman masalah Indonesia saja. Di Afrika banyak, India banyak, ya. Di negara-negara maju saja yang sudah tidak boleh lagi. Ya, jadi ketika kita berani melempar, nah itu sambutannya akan sangat luar biasa. Ini tadi terkait sosial psikiatri sedikit. Nah, kemudian nah, meskipun ya, tadi saya bilang oke masalah lokal, tapi jangan pula dengan cara yang sangat sederhana gitu. Misalnya prevalensi eh, apa istilahnya dukungan keluarga pada pasien yang berobat. Eh, itu sudah nggak menjual. Atau angka kepatuhan minum obat pada pasien. Nah, itu kayak apa istilahnya orang sudah melupakan hal-hal seperti itu ya, tapi coba ramu masalah sederhana tadi menjadi hal-hal yang lebih klinis sehingga itu bisa kalau bisa mengubah literatur global ya. Nanti kita diskusi ada nggak masalah isu di negara kita yang di luar itu bukan sebagai masalah atau sebaliknya ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengubah dengan baik ya, bisa memfilter isu lokal menjadi global, maka akan muncul misalnya contoh yang lebih kuat seperti kita bisa menulis judul determinan klinis dan budaya yang memprediksi durasi pasung pada pasien skizo ya, atau durasi pada DOP ya, duration of untreated psychosis dan sebagainya. Itu masih ya dalam 2-3 hari terakhir ada masih beberapa mahasiswa yang meneliti tentang DOP ini, dan ketika saya cari literatur di Indonesia itu kurang dari 10. Sedangkan negara lain mereka sudah buat meta analisis. Ini contoh dan peluang buat teman-teman ya, karena padahal menghitungnya sangat sangat sederhana. Ya, itu konsekuensinya besar sekali untuk prognosis pasien padahal. Oke, kemudian contoh lain misalnya peran insight dan dukungan keluarga dalam model perilaku kepatuhan, analitik dan sebagainya. Jadi strateginya yang harus kita transformasi. Geser dari sekedar deskriptif, dari sekedar apa, berapa, menjadi mekanisme seperti bagaimana menyelesaikan masalah ini. Mengapa masalah ini terus-menerus terjadi, ya. Jadi tidak masalah itu konteksnya lokal, tapi asal kita bisa menawarkan sesuatu yang ekstra dari riset yang kita lakukan. Ya, ini contoh yang saya cerita tadi. Ini jurnal Q1, IF-nya lumayan ya, 38 ya, 27 kalau ya overall. Ini risetnya saya buat bisa dibilang cuma menyebarkan kuesioner di apa tuh di puskesmas itu kan ada kader ya. Ada kader yang mereka juga mengurus pasien jiwa. Ya, jadi saya minta mahasiswa saya untuk wawancara kader pakai kuesioner, tapi memang multi settings ya. Selain di Aceh, ada juga di Jogja dan Surabaya. Datanya lumayan, ada 600-an saya rasa. Kemudian saya tulis dengan cukup bagus, nanti bisa dibaca sendiri. Saya submit. Sekali submit saja ya, karena saya tahu ini cocok dengan scope jurnal ini. Sekali submit langsung diterima gitu. Ya, International Journal of Social Psychiatry. Jadi ini desainnya cross seksional. Dan mungkin saran saya juga untuk teman-teman yang sedang PPDS nanti untuk syarat tesisnya bisa memilih desain yang sederhana ini, tapi memang analisisnya yang harus diperdalam. Oke, bagaimana kita apa soal mempertajam atau ya membuat pertanyaan kita lebih menarik atau bisa apa tuh doable, istilahnya visible, bisa dilakukan riset dengan baik. Ya, itu tergantung desainnya, tentunya bisa kualitatif, bisa kuanti. Kalau kuantitatif biasanya orang menggunakan konsep PICO ya. Jadi populasinya siapa ya? Coba cari populasi yang spesifik yang butuh perhatian khusus. Misalnya orang dengan skizofrenia yang tinggal di daerah rural. Kemudian
intervensi ingin kita berikan apa? Community based intervention. Ya, kita tahu orang skizo misalnya sangat sulit mengakses rumah sakit. Orang dengan skizofrenia yang tinggal di daerah itu sangat sulit mengakses ke rumah sakit. Mungkin nggak kita berdayakan tetangga atau teman mereka agar ya, mereka menjaga atau setidaknya obatnya nggak putus dan sebagainya. Ya, kemudian ada comparator di sini. Ya, kalau misalnya kita membuat eksperimen standar care, kita bandingkan dengan orang daerah urban dan kita lihat nanti relapse-nya seperti apa, DUP-nya atau duration of untreated-nya seperti apa. Nah, itu bisa. Sebaliknya kalau untuk kualitatif, ini kita biasanya menggunakan konsep speeder, bukan Spiderman ya. Jadi sampelnya, sampelnya siapa di sini, kemudian fenomenanya apa sebenarnya, sehingga kita eh, harus menggunakan desain kualitatif. Oh ya, sebelum saya beranjak ke sini ya, harus teman-teman ingat bahwa desain itu mengikuti masalah, bukan masalah mengikuti desain. Paham ya? Desain mengikuti masalah, bukan masalah mengikuti desain. Contohnya misalnya gini, kalau teman-teman atau ya yang ada hadir di sini ingin meneliti tentang masalahnya misalnya eh, efek pemberian terapi A terhadap kualitas hidup pasien. Itu kan ada intervensi di sana. Otomatis karena itu judulnya efek pemberian intervensi, itu adalah kuantitatif. Ya, jadi Anda mau nggak mau harus menggunakan desain kuantitatif karena desain kuantitatif bisa membantu menjawab. Sebaliknya, eh, ketika Anda ingin melihat misalnya pengalaman keluarga dalam merawat pasien palsu, itu ada salah satu riset mahasiswa S3 saya, pengalaman keluarga dalam merawat pasien. Cerita pengalaman saja itu sudah eh, masalah fenomena budaya itu kualitatif. Jadi pernah ada beberapa mahasiswa datang, Pak, ini habis kuliah kualitatif, kayaknya saya ingin buat riset kualitatif. Saya suka sekali, Pak, karena saya suka ngomong, saya suka bertanya, saya juga suka menulis. Oke, terus tema Anda apa? Nah, saya ingin menghitung berapa persen pasien. Ah, udah salah gitu. Ya. Jadi ketika sudah mulai hitung-hitungan, itu tetap larinya ke kuantitatif. Dan ketika ingin melihat fenomena, pengalaman, dan sebagainya, itu dijawab dengan pertanyaan kualitatif. Ya. Oke, balik lagi. Di kualitatif sendiri itu ada banyak desain, mungkin saya yakin sudah pernah belajar. Ya, tergantung konteks yang ingin kita lihat. Nah, misal kita ingin melihat fenomena seperti tadi ya, pengalaman keluarga dan sebagainya, itu ada desain fenomenologi dan ya. Ada juga misalnya kita ingin melihat peran budaya ya dalam suatu masalah kesehatan jiwa. Misalnya budaya apa ya terkait budaya pergi ke dukun, ke tabib, ke orang pinter yang cukup masih banyak di Indonesia. Ya, itu bisa kita lakukan pendekatan etnografi namanya. Itu kualitatif, ya. Bisa juga misalnya ada istilahnya grounded teori ketika ada isu khusus yang ingin Anda kembangkan. Jadi kualitatif sendiri itu banyak desain-desainnya sama seperti di kualitatif dan itu saya yakin harusnya sudah dipelajari di kuliah metodologi penelitian dengan dosennya. Tapi kalau memang nanti ingin ditanyakan bisa terakhir nanti ya. Tapi yang harus diingat bahwa pastikan outcome yang Anda ukur itu relevan secara klinis ya, bukan sekedar angkanya mudah di depan, bukan sekedar oh pasiennya banyak ini, saya ambil ini saja, nggak seperti itu ya, tapi pastikan ini bisa diukur. Oke, nah ini beberapa opsi ya, beberapa opsi buat teman-teman yang memang ya PPDS bisa dikatakan seperti ini ya, yang butuh waktu cepat agar lulus gitu. Jadi opsinya ya kalau saya lihat Anda nggak harus buat RCT mahal gitu ya, nggak harus ngambil sampel apa istilahnya ya, yang klinis, yang bawa ke lab dan sebagainya. Gunakan saja desain-desain yang sederhana seperti cross sectional ya, tapi jangan cuma bukan cuma deskriptif, tapi coba lihat asosiasinya, korelasinya, kalau bisa sampai ke multivariabel analisis dan sebagainya. Bisa juga misalnya kita gunakan secondary data analysis. Kalau ini tergantung kebijakan dari prodi masing-masing ya. Nah, ada beberapa prodi, setahu saya itu memperbolehkan mahasiswanya menggunakan data
secondary seperti data SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia kalau dulu Deskesdas. Masuk ada beberapa mahasiswa saya pakai data ini dan hasilnya cukup menarik ya. Tapi kalau prodinya tidak memperbolehkan ya mau nggak mau larinya ke cross sectional kalau kualitatif itu bebas ya karena kecuali ini yang fenomenologi ground teori yang butuh waktu lumayan lama. Oke, yang terakhir clinical audit. Saya nggak tahu seberapa sering ini dilakukan, tapi dilihat dari segi durasi, ya ini masih mungkin dilakukan, ya. Oke, jadi saran saya yang ini saja dulu, ya. Ya cross sectional, saya yakin semua prodi itu setuju Anda lakukan, ya. Nah, selanjutnya bagaimana membuat study cross sectional tapi terlihat sophisticated, gitu, ya. Jadi pakai model-model konseptual tertentu, ya. Jadi ada banyak sekali model-model analisis, model-model riset di sana, model pengembangan kebijakan dan sebagainya. Kemudian analisanya juga dibuat lebih mendetil, nggak cuma melihat pada grup-grup secara besar, tapi subgrup analisis ya pada kelompok tertentu. Kan, ya dulu yang lalu ya Kamis ya ada mahasiswa S3 datang. Eh, Dia sudah buat riset terkait dengan pegamaian pada lansia. Dia bilang ini Pak, kayaknya datanya sama saja gitu. Oh, nggak ada yang menarik ya. Setelah saya analisa apa tuh prediktornya nggak ada gitu, hampir nggak ada, cuma satu atau dua. Saya bilang coba dipisahkan antara laki dengan perempuan. Nah, dia awalnya saya lihat nggak dongkol karena saya tahu kan kerjaannya lama gitu ya, karena dia misahinnya manual. Ya, jadi dia tanya, setelah saya pisah gimana ya? Setelah Anda pisah, Anda prediksikan juga bagi apa saja yang membuat pengabaian pada laki-laki dan apa saja membuat pengabaian pada perempuan. Jadi analisanya dua kali, dipisahkan antara laki dan perempuan. Ya, kemarin dia balik, dia bilang, ternyata beda sekali gitu. Ya, antara perlakuan keluarga terhadap nenek-nenek dengan kakek. Kemudian bidang beliau itu gerontologi ya, pada lansia risetnya. Oke, jadi subgrup analisis itu kadang kita menemukan sesuatu yang awalnya kita pikir tidak ada. Jadi itu juga akan memperkuat desain cross sectional. Nah, yang terakhir eh, defensive writing ya. Kalau memang cross sectional itu dianggap sebagai desain yang memungkinkan dan kita tahu bahwa cross sectional itu dia tidak melihat cause effect, ya sebutkan saja ini mungkin kekurangan, tapi yang saya hasilkan apa gitu ya apa saja bahwa ini manfaat untuk kontribusi ilmiah itu sangat sangat besar. Oke, ini Ibu moderator kita diskusi atau saya lanjut terus? Mungkin boleh dilanjutkan dulu. Lanjutkan dulu, baik. Oke, selanjutnya ya sesuai dengan guideline yang diberikan ya. Bagaimana cara menulis gitu ya? Tadi kita sudah ceritakan dari masalah, dari bagaimana memunculkan masalah, mencari masalah ya. Bagaimana agar kita tidak tertahan dengan pola seolah-olah riset kita itu tidak berharga atau kecil sekali ya. Sekarang kita sudah ketemu masalah fenomena yang bagus atau topik yang bagus dan sekarang kita harus menulis manuskrip ya. Oke. Eh, ini terbalik saya buat. Biasanya kalau kita menulis manuskrip untuk publikasi, biasakan menulis bagian metode dulu. Ya, jadi bukan intro dulu, nggak kayak nulis skripsi atau tesis. Bahkan kalau saya bimbingan dengan saya, jadi ketika saya setuju dengan tema atau topik, kok judul itu terserah ya, judul bisa berubah atau topik penelitian yang dipilih mahasiswa, itu biasanya saya minta dia tulis problem statement satu, apa itu problem statement dulu, kemudian metodenya. Ya. Jadi ada masalah, ada statementnya, kemudian dia nulis metode. Ya, kira-kira metode ini bisa membantu nggak menyelesaikan masalah. Jadi bukan intro dulu, bukan zaman saya kuliah dulu, intro dulu satu halaman, coret balik lagi. Itu nggak sia-sia. Dan itu yang membuat mungkin kenapa paper kita di internasional sangat sedikit, karena sibuk membahas introduction. Ya, jadi nulis manuskrip tulis dulu setelah ada tema dan jelas masalahnya, atau kalau lagi sudah ada data, tulis dulu metodenya. Ya, metode itu sedetil mungkin. Jadi metode yang baik itu adalah ketika orang lain membaca metode kita, dia bisa melakukan riset tanpa harus bertanya ke kita. Jadi istilah kita di editorial itu
replicable methods, ya, methods yang kalau orang lain membaca dia bisa melakukan hal yang sama, dan itu harus kita tulis sedetail itu. Ya, contoh, nah, asumsi yang apa tuh? Contoh lain misalnya antara kalau misalnya kita membuat sebuah film, antara penulis naskah dengan sutradara. Nah, kalau penulis naskahnya baik, sutradara itu bisa mengarahkan tanpa harus bertanya ke si penulis naskah itu maksud dialognya apa gitu. Ya, dalam riset seperti itu juga. Jadi kalau kita membaca paper, manuskrip, kita membaca metode, itu tanpa harus bertanya ke si penulis, kita bisa melakukan riset tersebut di tempat kita gitu. Atau bisa mengulang sendiri riset tersebut. Itu dianggap metode yang baik. Ya, jadi metode yang baik yang sedetail mungkin dan tidak perlu bawa teori di sana kecuali kualitatif ya. Nggak perlu cerita sampel adalah sekumpulan orang bla bla bla, itu sudah harus dilupakan. Ya, populasi adalah bla bla bla, enggak. Jangan bawa, jadi beda metode dengan metodologi. Kalau Anda bahas metodologi berarti teori tentang metode. Ya. Metode itu adalah cara Anda melakukan riset. Makanya di jurnal-jurnal yang bagus dia tulisnya metode, bukan metodologi. Ya. Jadi tahap pertama setelah ada tema, tulis judul, tulis metode. Setelah tulis metode, buat analisis, tulis hasil. Ya, tulis hasil berdasarkan metode tadi, tulis hasil sampai detail semua, intinya berapa tabel, kalau ada 2 3 tabel Anda tuliskan, kemudian apa tuh, ada narasi yang ingin Anda sampaikan, sampaikan di sana, tapi jangan mengulang ya. Ini juga sering saya lihat kenapa jurnal ditolak, karena informasi sudah ada di tabel, kemudian dinarasikan kembali, itu nggak perlu. Ya, jadi narasi itu sekedarnya saja, detailnya suruh aja lihat pembaca di tabel. Jadi makanya narasi hasil itu nggak perlu banyak. Tapi tabel itu bisa menjelaskan dari maksud dari hasil yang kita temukan. Setelah hasil, tulis pembahasan. Ya, tulis pembahasan ya, berdasarkan hasil tadi. Baru setelah pembahasan Anda tulis intro. Ya, nah, pasti intro itu kan terkait dengan variabel-variabel yang sudah kita temukan tadi, atau variabel-variabel yang kita analisis di hasil tadi. Jadi jangan, kalau misalnya Anda tulis dulu intro dulu, nanti hasilnya lain capek itu nggak nyambung. Dan itu juga sering ditolak. Jadi dia gimana ya? Riset itu manuskrip itu harus satu satu nyawa gitu ya. Mulai dari judul, abstrak, intro, metode, result, discussion itu harus sama pembahasannya. Jangan lari ke hal-hal di luar yang kita teliti. Makanya cara paling gampang seperti saya bilang tadi, ya. Tulis metode, tulis hasil, diskusi, baru kemudian intro. Ya, jangan intro dulu, kemudian metode, hasil, diskusi. Itu sering nggak nyambung. Ya. Dan jangan tulis bertele-tele juga. Ya. Keep it short ya. Buat apa ya, apa tuh, sesimpel mungkin. Ya. Untuk intro sendiri, ya, kita boleh ngomong global ya, tapi jangan terlalu global juga. Fokus kepada masalah kita, gaps-nya apa? Nah, gaps-nya apa, dan gaps itulah yang harus kita isi dengan riset atau temuan dalam riset kita. Nah, jadi ini juga sering kalau penulis dari Indonesia itu kadang intronya sampai 700 800 kata. Itu boros ya. Kadang editor begitu dia lihat, walau panjang kali ini, itu langsung ditolak. Nah, nggak sanggup dia baca. Nah, idealnya di 350 sampai 500 lah kalau memang mix design ya. Biasanya saya tulis sekitar 400 kata, 4 paragraf lah ya. 3 4 paragraf itu udah cukup. Ya, nggak pernah lebih dari 6 paragraf. Ya, jadi jangan terlalu banyak introduction-nya. Ya, kalau misalnya kita buat di halaman A4 ya, 1,5 space-nya itu pas satu halaman intro, halaman pertama, halaman kedua sudah langsung ke methods. Ya, nanti bisa kita diskusi lagi. Oke, yang harus diingat di methods itu harus ada ethics. Ya, nah sekarang teman-teman kalau riset pada manusia, ya bahkan pada binatang pun, pada tikus, itu etik itu harus diperoleh sebelum pengambilan data ya, dan biasanya kita laporkan di saat kita menulis. Kemudian untuk teman-teman yang tertarik dengan systematic review, meta analisis atau RCT, itu semua harus diregistrasi
ya hasil registrasi dulu. Eh, karena jurnal sekarang tidak banyak yang tidak menerima lagi kalau misalnya Anda membuat meta analisis itu nggak ada registrasi. Ya, sama juga Anda membuat RCT itu tidak ada registrasi. Bahkan untuk RCT sendiri itu protokolnya bisa kita publish. Ya, saya pernah mempublish, nanti kalau mau bisa saya kasih nampak protokolnya. Protokol itu bahasa kita proposal. Jadi bisa membuat RCT, proposalnya dipublish dulu. Ya, setelah 2 tahun RCT-nya selesai, eh, kita bisa merujuk hasil RCT kita ke protokol yang kita tulis. Jadi kalau sudah RCT istilahnya itu bisa 2-3 paper sendiri. Ya, oke. Kemudian result sudah saya sampaikan tadi ya, maaf berulang. Jadi tampilkan data khusus pada masalah-masalah yang menjawab pertanyaan atau hipotesa yang ingin kita jawab ya. Jadi jangan tujuan penelitian atau hipotesa A, tapi yang Anda bahas atau yang Anda hasilkan adalah B. Itu nggak sesuai. Makanya saya bilang tadi hasil dulu baru intro. Di akhir bagian intro kita bisa me- me- menyesuaikan temuan kita dengan tujuan penelitian gitu. Ya. Untuk diskusi sendiri, ini juga fokus pada hasil-hasil yang kita temukan. Jangan hasilnya lain yang kita bahas lain. Biasanya untuk diskusi kita mulai dengan kalimat apa istilahnya ringkasan dari riset. Riset ini membahas tentang bla 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 bla. Kemudian baru interpretasi. Ya, mengapa hasilnya seperti ini? Nah, jadi jangan langsung riset ini sesuai dengan riset sebelumnya. Riset ini meng- berlawanan dengan riset sebelumnya. Jangan. Fokus dulu kenapa hasilnya seperti ini. Misal ini riset yang saya buat, ini papernya sudah accept tapi belum publish ya. Saya menghitung, ini betul-betul menghitung kuantitatif. eh, jadi pasien skizo itu kan ada yang, sorry, ada yang waham ya, delusi. Waham kontennya agama, religious delusion. Ya. Dan di tempat kami, di rumah sakit kami di Aceh itu cukup ramai pasien dengan waham delusion dan interaksi saya dengan mereka sangat sulit. Saya kadang iseng saya coba patahkan wahamnya itu ya. Itu cukup sulit khususnya untuk waham agama. Itu sangat yakin mereka itu adalah orang-orang yang terpilih gitu. Ya. Akhirnya diskusi dengan mahasiswa saya, ini coba kita lihat sebenarnya yang melatar belakangi dia begitu yakin itu kenapa gitu ya. Setelah kita hitung ya, kita lihat apa tuh retrospektif, kita lihat tingkat apa tuh tingkat pendidikan, di mana dia sekolah, kemudian status sosial ekonomi. Jadi masalah masalah sosial ekonomi lah yang kita tahu, nggak masalah klinis. Kita temukan bahwa pasien yang pernah eh, mondok di Aceh ini ada pesantren tradisional kita sebut Dayah gitu ya. Jadi beda dengan pesantren kalau di Pulau Jawa misalnya Gontor dan sebagainya. Ini memang pesantrennya tradisional yang dibaca itu kitab kuning semua. Jadi pasien yang dengan waham agama yang pernah masalahnya, sorry, pasien dengan waham yang pernah mondok di pesantren tradisional tadi punya peluang sampai berapa? 12 hingga 14 kali untuk mengalami waham agama dibandingkan yang tidak di pesantren atau tidak berpendidikan gitu. Saya lupa narasinya. Intinya eh, pesantren bukan salah pesantrennya sebenarnya, tapi cara pasien memahaminya itu sangat nantinya akan berkontribusi tentang konten dari delusi dia. Ya. Kemarin ya 2 hari ya beberapa hari yang lalu lah saya terima papernya udah diterima, di accept jurnal religious apa saya lupa cultural and religion karena memang masalah budaya tapi belum online sampai sekarang ya mungkin ya, harapannya dalam bulan ini bisa online. Jadi teman-teman bisa baca. Jadi kita interpretasi dulu, kemudian baru kita bandingkan. Ya, jangan setelah summary langsung bandingkan. Tapi interpretasi dulu, kenapa bisa seperti ini? Bagaimana saya menjawab ini bisa muncul gitu. Baru kita bandingkan dengan riset sebelumnya. Nah, dia harus pas di saat komparasi ini juga
Jangan hanya mencari yang mendukung saja gitu. Ini sering saya baca juga. Riset yang saya temukan sesuai dengan yang ditemukan oleh si A, si B, si C. Enggak. Kalau ada yang berlawanan, tuliskan. Tetapi berlawanan dengan si C. Kenapa berlawanan? Apakah populasinya berbeda? Tools yang kita gunakan berbeda? Teknik intervensi berbeda? Itu bisa kita jadikan sebagai pembahasan. Yang terakhir, jangan lupa implikasinya. Apa artinya temuan ini bagi kebijakan? Jadi, empat pola ini itu harus selalu ada dalam diskusi manuskrip. Jadi kalau misalnya Anda meneliti ya, misalnya desainnya cross-seksional, ada dari 7 variabel misalnya yang Anda lihat hubungannya dengan variabel dependennya, dari 7, 4 yang berhubungan, 3 tidak. Ya. Jadi yang Anda fokus itu pada yang berhubungan, yang tidak itu bisa Anda jelaskan sekilas gitu bahwa untuk variabel ini, A, B, C ini tidak berhubungan dengan variabel yang saya pilih. Itu boleh. Tapi nggak perlu detail lagi. Jadi jumlah paragraf di diskusi itu juga tidak melebar. Kecuali ya di riset kualitatif. Karena itu nantinya berbeda. Kemudian abstrak. Ya, abstrak buat apa istilahnya? Buat semenarik mungkin. Abstrak, nah ini dan satu lagi abstrak jangan copy paste dari hasil dari intro atau dari diskusi. Abstrak itu harus mandiri. Ya, saya sering lihat mahasiswa ya, dia ambil untuk background abstrak diambil satu kalimat dari background, untuk metode diambil beberapa kalimat dari metode. Itu salah. Jadi abstrak itu harus mandiri dan Anda harus buat semenarik mungkin. Ya, buat semenarik mungkin karena apa istilahnya yang tentu yang pertama kita baca dari buah manuskrip adalah abstraknya. Dan kalau saya sendiri saya langsung baca metode dan hasil. Kalau intro it's okay lah ya, bisa kita skip. Metode mana dia buat, hasilnya menarik enggak? Ya. Kalau menarik biasanya kita akan lanjut membaca detail dari manuskripnya, artikelnya. Kalau tidak ya kita skip. Ya. Kemudian untuk apa tuh proses penulisan gunakan reference manager seperti Mendeley atau Zotero ya, jangan pakai manual lagi, tabel buat lebih menarik. Dan yang paling penting, setiap manuskrip, setiap jurnal itu dia punya author guide sendiri, dan kalau Anda nggak mengikuti author guide itu akan ditolak tanpa pemberitahuan. Biasanya kata-katanya manis ya, dia bilang oke, terima kasih sudah submit manuskrip ke jurnal kami. Riset Anda sebenarnya cukup bagus, tapi karena kami menerima jumlah yang sangat banyak, kami tidak bisa menerima manuskrip Anda. Silahkan submit ke tempat lain. Ya, itu kata-kata itu selalu disampaikan. Ya, tapi sebenarnya kadang guideline saja begitu dia lihat guideline nggak sesuai dengan jurnal, nggak dibilang, ditolak aja. Gitu. Ya, kata-katanya seperti tadi. Akhirnya kita nggak tahu kenapa ditolak ya. Atau alasan lain memang skopnya berbeda. Ya, kalau skop berbeda itu sudah jelas. Ya, riset Anda psikiatri, kemudian Anda submit ke jurnal kesehatan anak misalnya, Child and Adolescents Journal misalnya, itu udah jauh sekali. Ya, jadi kerapian itu menandakan ketelitian ya. Jadi tulislah manuskrip serapi sebaik mungkin. Oke, ini tadi sudah saya bahas sekilas ya. Untuk jurnal-jurnal apa tuh high ranking, rejectionnya tinggi ya. Acceptance rate mereka kadang di bawah 10%. Kalau di PMC kita masih 25% acceptance rate-nya. Jadi kalau setiap tahun kita terima berapa ya? 1000, kemarin 1500 manuskrip dalam setahun. Bukan saya kerja sendiri ya, ada ratusan tim di sana. Itu yang kita publish mungkin sekitar 200 atau 300 per tahun. Eh, Lancet psikiatri itu bisa ratusan atau ribuan juga yang masuk. Ya. Untuk teman-teman di sini yang masih belajar, boleh target Q3 atau Q4. Kecuali memang pembimbingnya atau ya dosen ya, yakin ini bisa tembus Q1, silakan. Ya. Ini track record pembimbing itu sangat, kalau ini mohon maaf saya bilang track record pembimbing itu sangat sangat mempengaruhi kualitas. Ya. Beberapa kali saya pernah mengedit manuskrip mahasiswa yang sekilas saya lihat ini standarnya Q3 atau Q4, tapi saya poles ya
grafiknya saya perbaiki, tabelnya kita tambah. Kadang karena kita suruh sama dia nggak paham juga gitu, ya. Terus kata-katanya kita saya perbaiki, referensinya ditambah, akhirnya bisa publish di Q1 atau Q2 itu sering, ya. Kalau ada waktu. Kemudian untuk memilih jurnal sendiri ya pastikan sesuai dengan scope, ya. Pastikan apa tuh riset itu unik. Kalaupun ada riset-riset sebelumnya di Indonesia, bedanya apa-apa. Hati-hati dengan jurnal yang ada sistem fast track, kemudian yang seminggu submit sudah dipublish, minta bayar berapa 1 juta, 2 juta. Itu sebagian besar predatory, ya predatory, ya. Gunakan ini ya Elsevier atau Journal Finder. Nanti Anda bisa googling Journal Finder. Ya, tapi tergantung publishernya. Kalau Elsevier namanya Journal Finder, kalau di Springer Journal Suggester dan sebagainya. Ya. Nah, kalau mau aman suruh cari aja sama AI juga bisa kalau sekarang. Ya. Ini manuskrip saya, ini judulnya. Coba cari jurnal yang Q3 tapi nggak perlu bayar gitu. Itu ada. Ya, dan bisa dicari sama dia. Ini sekilas saja biar tidak bingung ya. Jadi jurnal internasional itu secara umum ada 3, ada yang subscribe. Ya, subscribe kayak Springer ya, Wiley. Itu buat saya banyak publish di sini karena saya nggak mau bayar gitu. Ya. Free for author, reader atau university have to pay. Ya, jadi sering kan pas Anda buka cuman dampak judul sama abstrak. Begitu klik full PDF langsung diminta bayar. Ini biasanya di jurnal subscribe. Jadi si publishernya itu dapat uang dari bayaran si pembayar yang klik tadi atau universitas. Karena banyak universitas Indonesia itu sudah membeli subskripsinya. Ya, sudah bayar ratusan juta itu. Jadi kalau kampus teman itu pakai apa tuh apa kalau kami pakai IPN ya, kampus itu bisa langsung koneksi ke jurnal-jurnal, berarti kampus Anda sudah membayar. Jadi gunakanlah fasilitas tersebut, ya. Jadi untuk teman-teman juga yang merasa saya belum nggak punya uang atau nggak tega menghabiskan uang untuk apa untuk manuskrip, pilih saja ke jurnal-jurnal yang subscribe ini. Dan harus diingat jurnal subscribe ini cenderung lebih bagus kualitasnya ya dibandingkan open access. Ya open access itu banyak yang predator, tapi sejauh yang saya tahu yang subscribe itu hampir nggak pernah ketemu yang predator, ya karena dia nggak ambil uang dari author. Ya, kalau open access sebaliknya. Jadi contoh misalnya di BMC Psychiatry setiap Anda submit kalau diterima itu harus bayar sekitar 2.500 euro ya 45 jutaan lah. Akan sayang gitu ya. Kalau kami yang muslim ya mending pergi umrah gitu ya. Nah, dan tak ada juga sekarang yang hybrid. Nah, hybrid itu dulu aslinya adalah jurnal-jurnal yang subscribe tapi dia buat opsi open access. Ini banyak kita lihat baik di Springer atau Wiley ya dia bilang apa tuh with option to open access. Jadi ini harus hati-hati. Kalau jurnal-jurnal yang hybrid ini, kalau Anda nggak yakin, tolong diskusi dengan orang yang sudah paham. Ada kejadian sama teman saya, dosen. Dia tanya, Pak Martunis ini bayar nggak? Nggak, saya bilang. Nah, udah, dia submit juga. Saya submit sebagai subscribe. Nah, dia begitu jurnalnya dah diterima, kemudian teken kontrak dan sebagainya, dia pilih yang open access. Ya, tanpa dia baca berapa biaya open access-nya. Setelah dia pilih open access, jurnal di open access, datanglah tagihan. Nah, datang tagihan berapa ya, sekitar 25 juta ya, Q3 kalau nggak salah saya. Nah, balik dia ke saya, Pak Martunis, kenapa Bapak bilang ini gratis? Saya kok diminta bayar? Saya tanya, Ibu klik apa kemarin? Saya nggak tahu bahasa Inggris nggak bisa. Saya klik-klik aja kata dia. Akhirnya udah finish. Nah itu masalahnya. Nah, jadi sekarang gimana? Ya ibu harus bayar karena ibu salah klik, ya salah pilih. Karena ada selalu ada opsi, ya mau open access atau mau subscribe. Untuk syarat, setahu saya untuk syarat kelulusan dan sebagainya itu mau subscribe mau open access sama saja. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, ya. Oke, nah ini sedikit kalau di reject bagaimana? Kalau reject nggak usah khawatir. Nah, itu bisa kita submit ke tempat lain. Ya, kalau misalnya diminta review, ya jawablah pertanyaan reviewer tadi seperti yang harusnya. Kemudian
Kalau ini lama sedikit, kalau misalnya saya harus bahas, intinya kalau di reject bukan bukan serta-merta manuskrip kita jelek. Kadangkala itu sering karena seperti tadi, scope-nya nggak sesuai, atau author guide-nya nggak sesuai. Ya, jadi makanya, oh ya satu lagi untuk mahasiswa, sebelum submit, pastikan seluruh author yang tertulis di sana itu kasih tahu. Ya, dikasih prof atau dokter, ini saya mau submit ke jurnal ini, bagaimana? Dan baru setelah beliau bilang oke, silahkan submit. Karena pernah kejadian sama mahasiswa saya, dia istilahnya pingin buat surprise gitu. Ya, pingin buat surprise, submit, sudah publish Pak, alhamdulillah kita sudah publish. Saya bilang, saya kok nggak dikasih tahu. Ya nggak apa-apa Pak, ini bisa saya kerjakan. Bukan itu, jurnal yang Anda submit itu jurnal predator. Jadi nggak diakui Pak, nggak saya bilang. Nah ini contohnya, panik habis itu dia. Ya, ya saya nggak berani bertanggung jawab karena Anda nggak beritahu ke saya gitu. Nah jadi pastikan ya dosennya mengetahui untuk mahasiswa. Nah, tadi sekilas bagaimana mencari jurnal bidang psikiatri, paling gampang itu pakai Simago tadi. Klik aja psikiatri, semua jurnal-jurnal psikiatri. Nanti kalau sempat kita demonstrasikan ya. Semua jurnal-jurnal psikiatri mulai Q1 sampai Q4 akan ada di situ dan sebagian besar memang ya terindeks Scopus. Harus diingat ya, ada di Simago belum tentu ada Scopus karena ada Simago itu yang buat ranking, indeksernya adalah Scopus sendiri. Scopus itu punya Elsevier ya, punya Elsevier. Jadi Simago mengambil data dari Scopus. Jadi sebenarnya terindeks Scopus, Simago ini yang nanti membagi ranking 1, 2, Q1 sampai Q4. Ya, tapi kalau sudah di Q3 atau Q2 itu kemungkinan besar aman. Q4 itu kadang kita harus cek ke Scopus lagi. Ya. Oke, sebelum Anda klik ya, sebelum submit, pastikan judul. Nah, ini judul, kalau sekarang gampang ya. Sekarang Anda bisa chat atau diskusi sama ChatGPT. Ini judul saya, tolong kamu mau saya submit ke jurnal ini. Menurut kamu bagus nggak? Itu bisa. Ya. Abstrak juga bisa suruh cek kalau ada tipu sama dia. Saya paling sering saya gunakan untuk cek tipu ya, karena ini bukan bahasa kita. Kadang apa tuh strukturnya terbalik dan sebagainya. Yang haram kita lakukan adalah suruh dia nulis. Ya, karena nanti akan ketahuan. Ini ditulis oleh AI. Ya, konon lagi ada kemarin mahasiswa saya sampai ke referensi citasinya dia ambil semua dari yang ditulis oleh si ChatGPT. Ya. Si jurnal sekarang ada alat untuk ngecek ini si citasi atau referensinya benar atau tidak. Dan yang dibuat AI itu biasanya salah. Ya. Saya pernah dikirimin orang, Pak, ini jurnal Bapak, saya cari nggak ada, tapi di site nama Bapak. Saya bilang itu nggak pernah saya publish seperti itu. Itu pasti dibuat sama ChatGPT. Ya. Kemudian tabel dan figur biasanya kita tulis setelah setelah referensi, ya, setelah referensi. Kemudian jurnal juga kadang meminta cover letter. Cover letter cukup 1 halaman, ya. Eh, Tinggal di sini kita harus pintar bernego, kita harus bisa menjual agar si editor mau mereview paper kita atau mengirim untuk proses review. Ya, kemudian gaya selingkung, ya, referensinya apakah APA, Vancouver, Harvard dan sebagainya itu harus kita cek di author guide yang saya sebutkan tadi. Jurnal-jurnal sekarang ya, karena memang kesulitan mencari reviewer, nah, itu kadang dia juga minta disarankan 3 orang reviewer, 2 atau 3 ya. Ini kita tulis saja ya orang-orang yang artikelnya kita cite. Nah, kecil kemungkinan dikirim ke orang tersebut, tapi si jurnal, si editor biasa ingin memusikan ini orangnya yang submit ke sini serius nggak gitu. Ya, dan jangan ada pernah gitu autor dia tulis nama dia sendiri. Jadi dia buat 3 akun berbeda, dia tulis nama siapa gitu ya. Tapi email-email dia sendiri, begitu kita submit semua jawabannya accept 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 gitu. Ya, itu langsung orangnya di blacklist sama jurnal. Ya, jadi jangan bermain nakal di sini istilahnya. Karena si kita editor tahu mana yang betul, mana yang tidak. Oke, ini tadi beberapa toolkit, sebagian sudah pernah saya sebut tadi ya, referensi, kemudian Grammarly dulu saya pernah pakai, sekarang nggak pernah lagi, ya karena kalau editing AI justru lebih bagus sekarang, ya walaupun Grammarly juga punya AI. Nah, Simago JR nih ya, bukan OR.
Kemudian untuk data lokal, kalau ingin Anda publish di Sinta ya, Sinta 1 sampai 6, ya, silahkan lihat di website Sinta, Sinta Kemendikbudristek Dikti ya. Di situ juga nanti ya kalau misalnya kita cari tentang kesehatan jiwa, saya lihat sudah mulai ada beberapa gitu. Oke, harus ingat ya, cerita pasien Anda layak didengar dunia. Riset adalah cara kita memperjuangkan kesehatan mental agar lebih baik dalam skala global. Nah, ini sedikit lagi, ketika jurnal ditolak bagaimana? Jangan putus asa ya. Eh, Ini sering yang terjadi pada alasan kenapa kita nolak. Kita berpikir positif saja bahwa banyak mahasiswa itu yang sedang belajar itu mereka sudah melakukan sebaik mungkin. Ya, risetnya lengkap, fondasinya lengkap, strukturnya lengkap semuanya ya. Tapi ketika dia laporkan ada yang hilang, ya, ada informasi yang kurang lengkap. Akhirnya itu yang menjadi alasan penolakan, dan ini sering terjadi pada penulis-penulis pemula gitu. Makanya sering saya bilang kalau Anda tulis pemula biar jurnal manuskrip Anda mudah diterima, coba cari apa istilahnya autor yang sudah senior, yang sudah sering publish. Karena ini off record ya. Eh, Editor kita juga lihat ini siapa yang publish ini. Ini orang nggak pernah muncul namanya apa di apa tuh research ID-nya masih baru, tiba-tiba sudah membuat systematic review meta analisis. Kita curiga seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya di salah satu penulis itu ada penulis yang sudah senior, manuskripnya bagus, itu kemungkinan bisa dipercaya. Karena orang yang sudah punya nama, dia nggak mau nama dia ada asal-asalan gitu. Sama seperti saya bilang tadi, nama saya dibawa oleh mahasiswa, saya nggak mau. Bahkan sering kok mahasiswa kadang dia sulit apa dia publish untuk syarat dulu saja, saya bilang nama saya dikeluarkan saja gitu. Ya, jadi kolaborasi itu akan sangat sangat bermanfaat. Jadi jangan takut kalau ditolak ya, karena ya jurnal standar jurnal juga beda-beda ya. Oke, ini sekarang sedikit saya bahas juga tentang apa istilahnya ya equator. Kalau ini saya skip saja karena nggak ada relevansi dengan teman-teman di sini. Eh, Kita bahas sedikit tentang jenis apa tuh agar membuat riset kita lebih mudah diterima. Ya, jadi untuk penulisan manuskrip itu mengikuti kaedah-kaedah tergantung jenis jenis penelitian yang kita lakukan. Misal, kalau kita membuat systematic review dan atau meta analisis. Jadi untuk systematic review ini bisa sampai ke systematic review saja, bisa plus meta analisis, tergantung apa yang Anda lihat. Ya, tapi kalau udah buat meta analisis pasti dia sudah buat systematic review. Ya, itu guideline atau navigatornya itu kita menggunakan Prisma, Prisma Guide. Ya, nanti di googling sendiri ada. Kemudian kalau Anda buat RCT, Anda ingin laporkan hasil RCT, ya itu harus ada konsor, ada checklistnya harus lengkap, intronya, judulnya, apa saja harus ada. Untuk studi-studi yang mahasiswa lakukan, ya observasional, bisa cohort, case control, ya atau cross sectional, itu menggunakan Strobe namanya. Ya, untuk teman-teman yang masih interest dengan case report, itu pakai guideline dari CARE. Untuk studi tentang hewan itu pakai Arrive, dan untuk protokol klinis bisa pakai Spirit. Ini nanti bisa di googling sendiri ya, dan di jurnal Q2 Q1 sekarang biasanya dia wajibkan. Khususnya kayak untuk ini ya, untuk meta analisis sama RCT. Ya kalau nggak pakai Prisma atau Consort, itu jurnalnya langsung nolak. Ya sama kayak sedangkan untuk ini ya, untuk observasional itu kadang kalau kita nggak menyebutkan kita pakai guideline SROBE untuk proses pelaporan, itu kadang masih ada yang menerima. Ya, tapi untuk dua yang di atas ini sudah kayak wajib gitu. Ya, oke, sedikit lagi. Ini sudah kita bahas tadi ya. Oh ya, sorry, ini khusus untuk apa? Untuk abstrak atau manuskrip secara umum. Abstrak itu apa struktur anatominya bisa dibilang kita pakai metode IMRAD, ya, ada introduction. Di sini pertanyaannya untuk menjawab kenapa penelitian ini dilakukan. Jadi latar belakang kita meneliti ada di situ. Kemudian M-nya untuk methods,
Ini metode untuk kita bisa menjawab pertanyaan tadi, result, apa hasilnya, bisa dalam bentuk narasi, tabel, gambar, dan sebagainya, dan diskusi, seperti kita bahas tadi. Ya. Terakhir kesimpulan dan saran. Untuk Prisma sendiri ini panjang kalau kita bahas, ya ada tadi kita sudah bahas tentang Pico, registrasinya di Prospero ya. Sekarang sudah ditulis wajib membuat pendaftaran protokol yang sering kita buat di Prospero. Eh, Kemudian ini alurnya ya, identifikasi, screening, kelayakan, baru berapa persen yang kita inklusi. Ini bisa pakai software seperti Ryan. Nanti silahkan di Google sendiri. Ini Ryan HI sekarang kalau nggak salah saya. Ini menarik kalau bicara Ryan. Ryan ini yang buat orang Timur Tengah, entah Qatar atau Oman saya lupa ya. Tapi sekarang cukup banyak digunakan. Atau pakai Endnote. Nah, ini juga kalau memang punya lisensinya. Kemudian Prisma untuk systematic review ya ada 27 item sendiri itu yang harus kita pastikan ada. Jadi kalau misalnya laporan kita belum lengkap ya kecil kemungkinan si editor jurnal menerima. Ya, Strobe itu untuk riset observasional, bisa cohort, case control atau cross sectional. Ya, dan ini misalnya setting harus jelaskan waktu dan tempat. Partisipan inklusi eksklusinya seperti apa. Variabel definisinya seperti apa. Ya, seperti tadi misalnya DUP. Itu pernah dulu waktu saya publish tentang DUP dipertanyakan cara menentukan onset itu seperti apa. Ya, bagaimana Anda memastikan tidak ada recall bias dari pasien atau keluarga. Jadi harus kita jelaskan sedetail mungkin untuk memastikan karena kan DUP itu mengukur dari sejak dia usia onset hingga onset psikosis ya hingga dia pertama kali mendapat akses ke rumah sakit. Kalau akses rumah sakit gampang atau akses ke profesional itu bisa kita definisikan. Tapi usia onset ini seperti apa? Itu sampai 2 kali proses review akhirnya si reviewer menerima. Oke, bias. Ya, bias jelaskan saja ya. Ada bias yang bisa kita jelaskan, ada bias memang nggak bisa kita hindari. Ya, misalnya kalau respondennya bohong, wah itu kan di luar kuasa kita. Ya. Kemudian ini juga cara menulis hasil, ini juga bisa ikuti Strobe dan sebagainya. Intinya hasil itu harus objektif, diskusi harus kritis dan seimbang seperti pola yang sudah kita bahas tadi. Ya, untuk care ini ada checklist sendiri, arrive ada checklist sendiri. Ini jarang kita lakukan, jadi saya skip saja. Ini sudah tadi. Nah, ini checklist terakhir sebelum submit. Ya, pertama author guide-nya sudah ada enggak? Coba isi checklist pelaporan, halamannya sudah betul, baru daftar pusakanya sudah benar atau tidak sesuai dengan petunjuk dari jurnal. Ya, nanti teman-teman bisa cek ininya ekosistem itu sendiri, ekuator, strobe, mungkin istilah-istilah baru ya. Tapi semua istilah yang saya sebutkan di sini ada di internet. Nah, ini dari saya mungkin untuk presentasi tahap awal. Karena kalau kita bicara detail atau sangat detail terkait dengan proses penulisan, nah, kami sendiri ada buat apa itu istilahnya dengan kawan sering diskusi pelatihan di sini. Karena kita buat online juga. Itu biasanya untuk dosen ya, pas musim-musim akhir tahun di sini mereka harus lapor EKD istilahnya. Itu ada syarat harus publikasi. Nah, kalau itu mereka sudah sering masuk ke ruang saya tanya ini gimana Pak, ini gimana Pak. Jadi buat teman-teman di sini yang kita nggak bisa bertatap muka, ini ada email saya, silahkan feel free. Kalau saya lama membalas ya tolong diingatkan lagi. Nah, tapi biasanya saya balas sedapat mungkin ya. Ini saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dokter Martunis. Banyak, aduh, tadi tuh banyak sekali ya informasinya. Saya juga cukup overwhelmed gitu. Dan sebenarnya kita sudah banyak apa ya terpapar, tapi untuk memang sepertinya masalahnya banyak dari kita untuk menulis itu aplikasinya ya yang mungkin yang sulit ya. Hmm. Baik, bagi izin saya ingatkan bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilakan meninggalkan pertanyaan di kolom chat sesuai bisa tuliskan nama, profesi, kemudian pertanyaannya apa.
di kolom chat dan juga diizinkan untuk membuka mic. Kalau dari dokter, izin nih saya yang bertanya mungkin Boleh. sambil menunggu ada pertanyaan yang muncul ya. Eh, Kan tadi dokter Martunis sempat menyebutkan mungkin seperti jurnal-jurnal predator atau Hmm. itu kan sangat menggiurkan ya. Kalau itu kita ceknya predator atau enggaknya selain yang sudah sebut dokter sebutkan tadi ya, mungkin seperti fast track, harga yang luar biasa. Mungkin adakah website yang jelas gitu di mana kami bisa mungkin mengecek kredibilitas sebuah jurnal? Ada nama websitenya Bell apa tuh Bell List saya lupa. Saya pernah saya cek dulu. Ada nama websitenya intinya. Jadi ada, aduh ya Allah, lupa pula saya. Tapi ada memang websitenya, memang dia sudah list nama nama jurnal yang memang dicurigai predatory, ya. Bell list kalau saya nggak salah ya. Nanti saya kasih tahu lagi, saya cari dulu. Tapi masalahnya jurnal apa tuh website ini juga kadang nggak up to date karena si jurnal ini juga khususnya yang dari India dan sebagainya ya. Mereka pinter sekali bermain hanya dengan kemampuan. Karena gini, untuk membuat OJS jurnal itu gampang sekali, Mbak. Gitu kan. Anda punya waktu 15 menit atau 1 jam, Anda beli domain, kemudian install, Anda punya hosting, install OJS. Besok Anda sudah bisa kirim email ke orang menerima manuskrip. Jadi segampang itu. Jadi kalau misalnya hari ini jurnal Anda dimasukkan, ya sudah dia tutup. Ya, karena nama editor, nama reviewer, nama siapapun tim yang ada di jurnal itu fake semua. Bahkan nama orang ditulis pun dia nggak tahu apa-apa tentang jurnal tersebut. Ya, itu biasanya maksudnya beroperasi ya di India kebanyakan saya lihat. Ya, di Indonesia juga sudah mulai ada. Ya, karena seperti tadi saya bilang, untuk membuat jurnal itu gampang sekali. Saya pernah buat, waktunya nggak sampai 2 jam gitu. Untuk satu jurnal. Mulai dari judul jurnal, beli domain. Domain kan nggak sampai 10 menit kita beli. Kemudian install di OJS 5 menit. Udah tinggal kita isi saja. Guideline itu kan tinggal, apalagi sekarang tinggal minta buat sama AI gitu kan. Paste, paste, paste. Besok langsung kirim email ke orang. Nah, ini kami menerima manuskrip harga murah, fast track, bla 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 bla. Buat mahasiswa yang nggak tahu kan, oh ini peluang besar disubmit gitu ya. Eh, tapi meskipun ada, seperti saya bilang tadi, meskipun ada listnya, itu yang predatory akan selalu muncul yang baru. Karena ya segampang tadi membuat manuskrip online zaman ini. Jadi untuk memastikannya, sebenarnya yang paling bagus adalah kita lihat track record jurnal itu sendiri. Sudah berapa edisi dia keluarkan. Ya, sampai nggak udah 4 5 tahun jurnalnya. Kemudian dia biasanya pasti ada tulis editorial boardnya siapa, siapa editor in chiefnya, siapa saja yang tim-tim dalam jurnal tersebut. Dan biasanya jurnal yang bagus dia editorial board itu dikasih link, misalnya Google Scholar-nya atau Scopus ID-nya dan sebagainya. Kita bisa klik. Ya, konon lagi kalau misalnya editornya memang sering kita baca paper-papernya, nah itu udah aman biasanya. Ya, jadi jurnalnya sudah editorialnya apa tuh terpercaya, terus dia punya track record yang bagus. Sebaliknya kalau ada jurnal baru publish 2 tahun tapi papernya udah 100, nah itu hati-hati. Ya, konon lagi editornya nggak jelas siapa, editor nggak jelas siapa, proses editing nggak jelas, dia bisa kirim apa tuh, kadang pakai OJS, kadang kita kirim email, kita bayar, besok udah dipublish sama dia, itu nggak ada proses review, ya. Dan jadi saringannya sebenarnya bukan di listnya, tapi di, ya mungkin untuk teman-teman dosen ya. Tapi yang paling gampang itu lah tanya sama teman, kolega, dosen yang memang sudah sering publish. Mereka tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Atau tahu cara kita cari tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Kalau cara sederhananya tadi, list ada, bel list tadi, websitenya saya lupa detailnya. Tapi cara paling gampang lihat track record pertama. Yang kedua, lihat apa siapa saja editorial timnya di sana. Ya, selanjutnya mungkin dia nawarkan nggak yang aneh-aneh kayak tadi. Ya, fast track 2 hari tanpa review udah dipublish. Nah, kalau ada itu sebaiknya dihindari.
Ya, karena pernah ada juga teman saya waktu S3 dia seperti itu. Ini Pak jurnal berbasis di Eropa dia bilang ya 3 minggu udah publish. Bayar dia sekitar berapa? 7 juta apa 8 juta gitu ya. Selesai bayar, papernya nggak publish, jurnalnya hilang, semua hilang. Jadi si si yang punya jurnal udah terima uang cukup, dah ditutup. Dia buat jurnal baru lagi. Kan 10 menit dah selesai. Ya, jadi itu mungkin caranya. Ya, oke. Yang lain? Nggak ada yang menarik kayaknya nih. Nah, sekali lagi saya persilakan untuk yang ingin bertanya dapat meninggalkan pertanyaan. Bukan nggak ada yang menarik, mungkin agak overwhelming gitu ya. Banyak sekali. Saya sendiri pernah mencoba submit jurnal dan syarat-syaratnya itu dari author guideline-nya saja itu banyak sekali gitu. Waktu Hmm, pertama kali saya submit jurnal gitu ya. hmm, Waktu itu jurnal Q3 ya akhirnya ditolak hmm, sih waktu itu. Tapi ternyata astaga ternyata saya harus menuliskan eh, seperti kurikulum vitae-nya, seperti mungkin juga banyak sekali syarat-syarat yang harus diisi karena mungkin setiap website berbeda ya. Jadi saya hmm, harus bikin deklarasi tidak ada ya seperti tidak ada unsur politik, ekonomi dan yang seperti itu. Dan itu banyak sekali filenya. Ternyata bikin manuskripnya aja saya sudah setengah mati gitu. Maaf ya kalau bahasanya. Terus saya harus ditambah ini lagi urusan administrasi yang begini banyaknya gitu. hmm. Ya itu biasanya salah satu, ya seperti saya bilang tadi ya, salah satu cara jurnal memastikan bahwa si yang nulis ini serius gitu. Karena Hmm. kalau misalnya jurnal-jurnal predator tadi kan cuman upload manuskrip plus nama penulis sudah selesai gitu. Ya. Oh begitu. Jadi ya yang predator itu kan nggak, ya kan saya di email saya masuk ke spam semua ya. Kalau saya buka spam setiap hari itu sampai 20 orang nawarin ini fast track bla bla bla. Ya. Ya pasti spam gitu kan, saya nggak open, ngapain ke situ gitu. Tapi kan yang namanya dia pas kayak orang mancing lah ya, dia lempar pancing sebanyak-banyak mungkin, mana yang tertangkap mana yang tidak gitu. Dan sering masuk juga ke email-email peneliti pemula gitu yang dia belum tahu mana jurnal yang bagus mana yang tidak. Akhirnya banyak seperti saya bilang tadi, mahasiswa pingin surprise sama dosennya, dia submit kemana-mana, ternyata itu predatory gitu. Akhirnya ya dia harus menulis manuskrip baru lagi karena pakai manuskrip itu nggak bisa lagi dari publish di situ. Ya itu ada. Akhirnya ada pernah tuh sampai dia harus nambah masa studinya setahun hanya gara-gara salah submit manuskrip. Ya, ada pernah kejadian. Jadi hati-hati sekali dan baiknya itu dah tadi ditanyakan ke yang sudah punya pengalaman publikasi sebelumnya. Dan juga ya itu lagi ya mungkin selain itu kita mungkin punya ide tapi kadang-kadang Hmm. kan kita sulit ya menuliskan kan pasti dengan style kita pasti kan seperti skripsi ya yang skripsi atau mungkin Hmm. jurnal jadi di PKM apa di puskesmas mana kadang menuliskan judul yang menarik atau mungkin yang lebih sesuai dengan konteks luar negeri itu kita mungkin agak kesulitan ya. Saya sendiri nggak kepikiran dulu waktu menulis itu, apa mungkin judul saya tidak menarik? Ini saya juga mulai berpikir gitu. Seperti konteks Ah, yang tadi dokter dokter bicarakan itu bagaimana ya, yang lokal tapi berhubungan dengan global itu. ah, Gimana ya? Kalau saya lebih gampang saya praktekkan daripada menceritakan gitu. Jadi gini ya, biasanya saya menulis judul itu setelah manuskrip lengkap. Jadi setelah manuskrip lengkap semua, mulai dari abstrak, intro, bla 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 bla, kan udah jelas itu tujuan penelitian. Kadang, jadi ini tergantung riset yang kita lakukan. Di riset kualitatif, kita bisa buat quotation atau kata-kata dari informan kita jadi judul. Ya, misalnya dia bilang, eh, saya nggak peduli, saya nggak mau tahu. Pokoknya anak saya harus sembuh. Nah, jadi kita bisa pakai pokoknya anak saya harus sembuh. Pengalaman ibu mencari bantuan anaknya, gitu. Jadi itu bisa di kualitatif, ya. Jadi bahkan quotation ada kata-kata yang ini menarik nih kata, itu bisa jadi judul dan itu kadang untuk konteks global itu cukup menjual, ya. Sebaliknya kuantitatif kita biasanya sesuaikan judul dengan tujuan kita dan temuan.
ya. Paling enak misalnya kita temukan temuan. Jadi judul itu ada yang kita ingin perkuat di map polanya. Misalnya kalau meta analisis kita harus tulis meta analisis. Itu kan memang sudah standar dari Prisma atau apa saja Strobo tadi ya, tergantung desainnya. Tapi bisa juga misalnya kayak tadi ya, eh, pendidikan tradisional itu mempengaruhi konten dari delusi suatu studi cross-sectional. Itu bisa kita tulis. Akhirnya apa ya ingin saya sampaikan bahwa background atau pengalaman kita belajar di mana itu kemudian ketika saya pasien sakit itu akan mempunyai konten dari delusi. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau temuannya banyak kan nggak mungkin itu toh kita jadikan judul gitu. Otomatis kita harus cari misalnya prediktor eh, prediktor apa ya? Prediktor misalnya konten delusi pada masyarakat tradisional. Nah, itu bisa. Jadi ketika intinya jangan ditulis misalnya di puskesmas A di kecamatan B, itu jangan. Itu yang harus dihindari, itu yang saya maksud tadi konteksnya global. Karena bayangkan ya, misalnya orang Ethiopia baca, dia tahu nggak puskesmas A ini di desa B, itu nggak perlu ditulis. Jadi yang perlu ditulis adalah apa yang kita temukan. Desainnya boleh cross-sectional, cohort, case control ya karena itu amanah dari Strobe tadi. Tapi setting itu nggak perlu, nggak seperti judul skripsi kita dulu hubungan A dengan B pada anak SMA di SMA B Kecamatan C misalnya itu buang-buang kalimat ya. Bahkan beberapa jurnal dia apa tuh mau apa, judul tuh nggak boleh lebih dari 20 kata. Bahkan ada pernah saya 16 kata cuma dibilang. Jadi judul saya udah 20 kata, saya harus meramu ulang, menulis ulang istilahnya temuan jadi kalimat pertama untuk pas di 16 kata. Saya ingat kali Journal of Social Science, sosial apa tuh kemarin tuh. Makanya risetnya tentang anak-anak tapi tentang social work gitu. Ya, saya lihat dari sudut pandang sana jurnal tuh bilang kebetulan sempat terbaca author guide-nya 16. Begitu kita paste ke OJS-nya kan langsung ini melebihi gitu ya. Ya saya harus tulis ulang, tulis ulang, muat. Ya alhamdulillah skala submit langsung diterima gitu. Jadi itu memang skill ya, kebiasaan ya. Ini ada yang nanya nih, boleh saya jawab langsung? Ya, ada dari Dokter Corina ya. Corina, PPD Psikiatri. Mm-mm. Hmm. Misalnya pernah terlibat dalam pembuatan jurnal, lalu tercatat di ORSIP dan ternyata jurnal tersebut terindikasi predatory. Kita hendak masukkan jurnal terindeks Scopus, apakah akan mempengaruhi penilaian jurnal? Jadi nah ini yang harus dihindari. Jadi nggak bisa kita submit satu manuskrip ke dua jurnal berbeda. Ya, itu haram hukumnya. Jadi kita bisa di blacklist oleh kedua manuskrip tersebut, kedua jurnal tersebut, bahkan nggak cuma kita, instansi kita bisa di blacklist. Jadi kalau nanti misalnya ini dari PBDS di mana ya, Dokter Corina, misalnya dari instansi beliau misalnya PPDS Universitas A, submit ke jurnal A, nanti dan submit ke jurnal B manuskrip yang sama. Nanti kan ketahuan tuh, ini identik. Identik. Itu kedua editor jurnal itu akan komunikasi. Ya, kemungkinan bisa di retract. Kan pernah lihat kan retract. Itu sekarang udah banyak sekali kasus retract, termasuk di jurnal saya kemarin ada harus kita retract karena kita curigai dia buat pakai ChatGPT gitu. Ya. Jadi awalnya pas screening sudah bagus, tapi ternyata dia ini ya. Nah, eh, cara yang paling bagus adalah kalau memang kita sudah terlanjur submit ke satu jurnal, ya, ternyata belakangan kita tahu predatory, ya, ya sudah ikhlaskan. Nggak bisa kita tarik lagi karena sudah tercatat. Konon lagi kalau jurnal tersebut dia buat doi. Ya, doi kan sekarang sudah wajib gitu ya. Jadi ketika sudah ada doi, semua metadata kita itu sudah tersimpan di Crossref ya. Dan makanya ketika muncul dua manuskrip yang identik, si editor langsung dapat reminder apa tuh peringatan dari Crossref. Ini doi-nya berbeda, manuskrip apa tuh jurnalnya berbeda, tapi kontennya sama. Nah, itu kita akan si editor akan tim editor ya akan ngecek ini siapa ini orangnya. Nah, biasanya akan dikirim surat, dikirim email, kami menemukan Anda mengirim manuskrip yang sama ke dua
jurnal yang berbeda, dan untuk alasan itu jurnal Anda, manuskrip Anda kita retract. Ya kan dari tulis alasan retractnya karena double submission itu pertama. Yang kedua akan dia bilang biasanya Anda dan instansi Anda akan di blacklist dari jurnal dan publikasi kami. Jadi kalau kita yang di blacklist sama dari jurnal. Masalahnya instansi kita di blacklist itu capek. Nah, karena harus ada email lagi dari misalnya ketua prodi atau apa menjelaskan masalahnya gitu. Nah, jadi mulai sekarang jangan pernah coba mengirim satu manuskrip yang sama pada dua jurnal yang berbeda. Baru boleh kita kirim ke jurnal yang lain setelah jurnal yang pertama menolak. Nah, itu baru boleh. Misalnya mohon maaf, kami menerima cukup banyak manuskrip, manuskrip Anda tidak bisa kita terima di jurnal ini, silahkan submit ke jurnal lain. Oke, terima kasih. Hari itu juga boleh submit ke jurnal lain. Tapi sebelum itu muncul, jangan coba-coba. Ya, karena konsekuensi nggak cuma untuk kita, tapi untuk instansi kita. Ya, dan itu banyak, bahkan dilakukan oleh dosen. Ya, kami baru ya beberapa waktu lalu kita diskusi sesama editor jurnal, ada beberapa instansi swasta ya di Indonesia yang kita blacklist di jurnal di bawah USK gitu. Karena ada salah satu dosen mereka yang curang. Jadi satu instansi kita blacklist kalian. Ya jadi dokter siapa tadi? Corina, itu caranya ya dokter ya. Kalau sudah submit satu jurnal ya tunggu sampai diterima atau ditolak. Kalau diterima kan dah, alhamdulillah gitu ya. Kalau ditolak ya baru boleh submit ke jurnal yang lain. Kalau tidak jangan pernah coba submit sekalian nanti minta retract. Karena ada juga tuh orang India sering orang Pakistan pernah saya temukan dia submit ke dua jurnal. Ketika jurnal A sudah publish, jurnal B langsung bilang saya mohon nggak jadi lanjut publish karena saya mau retract. Pas kita cek ternyata dia ada publish di submit di jurnal A, tanggal submissionnya kan sama atau beda beberapa hari. Nah, itu kita bisa langsung jurnal kirim email karena dia kan buktinya sudah ada di OJS. Kita bisa kirim ke jurnal yang sudah dia publish. Kalau jurnal yang bagus dia akan di juga akan di blacklist kalian. Nah, jadi jangan jangan coba-coba gitu. Ya, ini dari Fikri. Izin Oh, saya mohon jawab juga. maaf, Dok. Ya, Izin saya silakan. ini Silakan. sedikit. Mungkin maksudnya Dokter Corina itu kalau sebelumnya sudah pernah upload jurnal, tapi ke jurnal predatory, kemudian dia mungkin mau masukkan lagi ke jurnal terindeks Scopus, itu kira-kira mempengaruhi tidak ya penilaiannya? Tetap Oh, mempengaruhi. tetap pengaruh ya. Kan di Orchid itu tercatat kita pernah publish di mana. Hmm, Ya, itu Orchid. Tapi baik. ya makanya dari sekarang jangan kalau istilahnya ya tanyalah sama orang yang lebih tahu. Nah, kan Indonesia sekarang sudah cukup ramai ya ahli-ahli dalam bidang psikiatri yang paham tentang manuskrip Oh, aduh, submission. aduh. Ya. Jadi tetap mempengaruhi karena eh, apa tuh istilahnya record kita kan online selalu Orchid itu. Ya. Dan sekarang kan istilahnya juga cara kita bilang kita bisa dalam bidang riset itu kan nggak perlu keluar-keluar. Oh, saya ahli kali, saya pernah kuliah di sini. Ya, orang tinggal melihat apa istilahnya, orchid kita aja langsung ketahuan berapa paper kita punya. Kan gitu, ya. Jadi kalau misalnya paper baru 5 kita udah ngomong, oh saya canggih sekali kan orang tahu ya. Jadi track record itu akan tercatat selamanya, itu nggak enaknya. Termasuk kenapa tadi saya marah dengan mahasiswa saya karena dia masukkan ke jurnal Predator plus dengan apa Orchid ID saya. Oke, Baik. Berarti tercatat selamanya. Jauhi jauh-jauh tercatat. jurnal predator ya. Makanya jangan coba-coba. Oke. Baik, kita lanjut lagi pertanyaannya makin bertambah soalnya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Fikri. Apakah boleh kita melakukan satu penelitian besar, misalnya sebuah studi observasional cross-sectional dengan sumber data primer, lalu Hmm. membuat banyak artikel untuk dipublikasi dari penelitian tersebut? Oh, yang dipecah-pecah seperti itu ya. Oh ya, ini Nah, juga nggak boleh. oh tidak boleh. Bukan nggak boleh, tidak etis. Ya, tidak etis kecuali Anda menggunakan soalnya ini sebenarnya gray area ya, tapi saran saya jangan. Mending dulu saya pernah hampir melakukan, tapi langsung dapat apa tuh peringatan dari profesor saya. Saya bilang ini ada riset saya publish menjadi beberapa paper. Nggak boleh Martunis katanya. Ini dia satu riset, kamu laporkan di situ semua.
Ya. Nah, ini maaf kalau saya bilang banyak yang lakukan, tapi sebenarnya itu sangat tidak etis. Ya. Kecuali memang datanya berbeda atau informasi yang Anda sampaikan berbeda. Ya, contoh misalnya Anda, ini nggak ada contohnya ya, misalnya Anda membuat survei, contoh ya pernah saya buat, kami survei tentang apa masalah psikososial masyarakat. Jadi kebetulan sampelnya cukup ramai, ada sekitar 1.200. Kemudian item pertanyaan juga cukup banyak. Jadi proses wawancaranya aja kadang minimal sejam gitu. Karena banyak item yang kita tanyakan. Dan kita membayar respondennya ya. Kemudian dapat sponsor dari luar. Jadi informasinya kan sangat banyak. Kalau kita masukkan semua dalam satu manuskrip itu nggak muat. Ya, karena kita tanya tentang masalah akses dia ke layanan pertama. Kemudian kita membahas tentang depresi, kemudian pakai DAS, kemudian depresi, stres, dan sebagainya. Kemudian kita juga membahas tentang social support seandainya yang sakit. Nah, itu boleh. Tapi uh, sering itu kan mau nggak mau demografinya kan sama gitu ya. Jadi cara ini agak nakal tapi boleh gitu ya. Oke, misalnya social support itu kita bahas pada kelompok yang usia 40 tahun. Misal, jadi dari 1.200 data yang usia 40 tahun responden kita kemudian ada 700 orang. Jadi oke 700 orang ini khusus kita bahas variabel ini. Sisanya misalnya ada sekitar 500 lagi kita bahas tentang masalah sosial ekonomi atau semuanya gitu. Semua responden kita ambil. Itu boleh. Tapi jangan dengan jumlah sampel yang sama, topik tentang A kita bahas pada orang sama, topik B pada yang sama, topik C juga pada yang sama. Itu nanti si editor akan tahu ini kok data demografinya sama semua dari 3 paper yang berbeda. Walaupun kita sudah jujur, tapi tidak baik gitu. Ya, ada istilahnya nested study. Jadi ada riset besar, kemudian ada bagian-bagian riset yang kita ambil kita publish terpisah. Boleh, tapi dengan catatan tertentu. Ya, tapi kalau misalnya satu data udah variabelnya sedikit, respondennya sedikit, dipecah-pecah lagi jadi tiga paper yang berbeda, konon lagi deskriptif data apa informasi deskripsi. Biasa kata tabel pertama itu kan deskripsi ya. So, sudah apa itu informasi deskrip sosiodemografi responden itu sama ya sudah lah. Itu dianggap kita pengulangan informasinya. Ya, jadi cara yang paling gampang kayak tadi, kita pisah untuk topik tertentu kelompok mana yang cocok. Jadi kita analisa dia tok gitu. Walaupun kita sebutkan bahwa ini ini berasal data yang dari riset yang lebih besar dengan sampel misalnya 1.200 untuk paper ini kami khusus pada kelompok usia di atas 40 dengan jumlah sampel 700 seperti tadi. Nah, itu boleh. Ya, tapi jangan intinya demografi jangan sampai sama. Atau pernah juga ini pernah saya buat. Kebetulan riset awal itu pada pasien ODGJ ya ada 600 orang. eh, Sorry, pada keluarga ODGJ. Kebetulan responden sebagian besar perempuan. Jadi sekitar 80% perempuan. Setelah saya publish topik A, semua apa responden ada beberapa variabel yang memang belum sentuh sama sekali dan variabel tersebut memang cocok dibahas tentang ibu-ibu. Ya, jadi dari 600 sekitar 450 itu saya ambil khusus yang 450 saya bahas khusus untuk ibu-ibu. Itu boleh karena demografinya kan sudah berbeda. Temanya sudah benar-benar berbeda walaupun kita ambil data sekalian gitu. Cross sectional kan gitu prinsipnya, ambil data sekalian. Ya, jadi boleh bermain tapi pastikan jangan identik, jangan dari demografinya ada sama. Ya. Kalau mau beda lagi, analisa berbeda. Ya, contoh misalnya tadi pertama tadi yang 1.200 kita pakai SEM analisis. Kalau yang kedua misalnya yang sisa 800 700 kita pakai fuzzy misalnya. Kalau paham statistik sampai ke sana gitu. Itu boleh. Jadi nggak akan ketemu identiknya. Walaupun yang paling sama itu adalah tanggal pengumpulan data, tapi itu nggak akan dipermasalahkan. Oke ya, dokter siapa tadi? Fikri. Kira-kira gitu jawabannya. Cukup jelas ya. Hmm. Mungkin Oh ya boleh sedikit saya, ini, oh ya, dijadikan multivariat. Usahakan sekarang untuk jurnal bagus itu sampai ke multivariat ya. Usahakan.
Baik, Oke, selanjutnya mungkin dokter kita silakan. lanjutkan ke Dokter Pande, residen psikiatri. Ini mau bertanya, sudah submit jurnal di salah satu portal dan sudah direvisi, namun sampai saat ini sudah lebih dari 3 bulan belum ada kelanjutan dari editor. Apakah etis jika Dokter Pande melakukan submit ke portal lainnya? Tidak. Jadi caranya yang paling gampang adalah email si editor in charge-nya. Dan ini boleh dilakukan. Ya, sebagai editor kami sering menerima. Jadi bilang aja, Dear editor, nama saya Pande, saya sudah mensubmit manuskrip pada tanggal ini, dan manuskrip tersebut sudah direview tanggal ini. Hasil review juga sudah kami balas dan kami upload di OJS jurnalnya tanggal sekian. Sejak tanggal tersebut hingga sekarang, which is lebih kurang 3 bulan, kami belum memperoleh uh, perubahan status, misalnya masih under review gitu ya. Kami mohon penjelasan dengan status tersebut. Nah, terima kasih. Kirim saja biasanya dibalas. Dan biasanya itu sedang review tahap 2 ya biasanya. Jadi memang jurnal-jurnal bagus itu lumayan lama memang. Saya pernah satu manuskrip setahun sejak submit sampai publish 2 kali proses review. Tapi kita puas itu ya Q1 gitu. Oke ya, jadi gitu caranya Dokter Pandey tadi. Silahkan lagi dokter. Baik, kita lanjutkan. Ada 2 pertanyaan dari Dokter Johan. Boleh, boleh. Dokter Johan ada baca salah satu tipe jurnal Diamond Open Access. Mohon dijelaskan itu termasuk free atau bagaimana? Dan pertanyaan kedua, untuk cover letter tadi, apakah ada format khusus dari masing-masing jurnal nantinya? Ya, oke, saya balas yang pertama dulu. Jadi ada beberapa jurnal yang sekarang trennya sudah mulai meningkat dan kita bisa lihat di Scopus ya. Jurnal Diamond Open Access itu dia open access tapi beda dengan yang saya cerita tadi. Ya, open access yang memang pembaca gratis, author juga gratis. Ya, dan itu biasanya memang bagus, ya. Bagus. Jadi boleh. Ya, boleh. Jadi maksud jurnal open access, Diamond Open Access itu baik author nggak perlu bayar, eh, apa tuh, pembaca juga nggak perlu bayar. Jadi dia dia sifatnya open access. Open access kan normalnya kan si author harus bayar gitu. Tapi Diamond tuh dia nggak perlu. Jadi saya sendiri sekarang sedang mengincar beberapa submit. Saya usahakan kalau memang pingin sekali open access yang versi Diamond tadi. Dan kemarin diterima satu gitu ya. Cuman Q3 gitu. Tapi boleh. Dan biasanya mereka sebutkan kenapa nggak bayar karena biasanya untuk proses web maintenance, proses review semuanya itu biasanya punya donor ya baik dari fakultas, universitas, organisasi profesi dan sebagainya. Nah, itu alasan kenapa ada beberapa jurnal dia bisa tawarkan Diamond Open Access dan biasanya bagus gitu. Ya, bagus dan mereka cukup selektif juga. Oke, mohon jelaskan kalau termasuk fee. Itu nggak, kalau Diamond setahu saya nggak ada fee. Ya, makanya penting sekali dibaca ini ya, dibaca di author guide. Kalau ada fee berarti bukan Diamond namanya. Ya, untuk cover letter, apakah ada format khusus? Ada beberapa jurnal, jurnal berbasis Iran, kemudian berbasis seperti apa tuh Thailand Prancis kalau saya nggak salah itu dia memang ada format yang kita diminta download, kemudian kita isi. Ya, tapi jurnal-jurnal yang lain seperti Springer, publisher yang lain ya seperti Springer, Wiley, Elsevier, dia nggak ada format khusus. Ya, tinggal kita tuliskan misalnya dear editor, kemudian my name herewith we submit our manuscript title bla 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 for publication in your journal, kita tulis nama jurnalnya. Kemudian kita tulis in this study we found that, kita tuliskan aja temuan-temuan dan apa yang membuat temuan kita menarik. Nah, di sini biasanya akan mempengaruhi apakah manuskrip kita dilanjutkan ke proses review atau tidak. Jadi kalau cover letternya bagus, itu akan dilanjutkan. Kalau misalnya cover letter seadanya kadang tidak. Nah, cover letter juga jangan terlalu panjang ya. Kalau halaman A4 ya cukup 1 halaman di situ semua. Karena ada juga saya pernah terima itu sampai 2 halaman. Capek baca, dongkol ya udah ditolak gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang. Intinya
sampaikan apa kelebihan dari riset kita sehingga riset kita tuh layak publish di sana. Untuk format ya seperti tadi saya bilang ya, ada jurnal yang memang ada formatnya, tapi sebagian besar jurnal-jurnal yang bagus justru dia bebaskan format. Ada bahkan yang kita cukup tulis di OJS-nya saja tanpa ada format khusus gitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Mungkin ini boleh saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Boleh, boleh, boleh. Wah, cukup panjang ini dari Dokter Hani. Oke. Dari instansi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan dengan lokasi kerja di klinik lapas dan sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan publikasi jurnal terkait dengan masalah kesehatan mental atau Hmm, adiksi yang ada di lingkungan lapas. hmm, Akan tetapi, Dokter Hani ini masih sangat awam dengan dunia penelitian dan publikasi jurnal. Dengan posisi di instansi ini, tidak ada divisi penelitian yang bisa menjadi pembimbingnya. Mohon hmm. tips dan trik atau masukan. Sebaiknya mengambil langkah seperti apa supaya bisa melakukan penelitian yang bisa tembus publikasi baik nasional maupun internasional. Karena menurut tim Dokter Hani, banyak hal yang bisa diteliti dari lingkungan lapas terkait kesehatan mental. Betul sekali dan saya sangat setuju. Di lapas banyak sekali isu-isu yang apa tuh yang layak diangkat ya. Nah, ini sebelum saya jawab pertanyaan ini saya cerita sedikit. Kemarin ada mahasiswa saya S2, mereka buat riset di lapas ya, tentu dengan izinnya sangat ketat ya. Mereka buat intervensi kayak apa ya, grup terapi gitu, grup terapi pilot ya, pilot RCT. Jadi tapi tanpa kontrol grup ya. Jadi adalah beberapa pertemuan diskusi tentang masalah pada anak-anak di lapas. Jadi kebetulan ada lapas anak tidak terlalu ramai, ada sekitar 10 atau 12 saya lupa ya jumlah pastinya. Tapi ini bagian dari tesis dia. Dia teliti di sana. Saya tanya kenapa? Karena kayak gini kayak dokter Hani ada orang dalam gitu, jadi bisa masuk gitu ya. Dan setelah apa tuh setelah dia awalnya dia buat ini kayak studi kualitatif tuh, wawancara dan sebagainya ya. Dan kadang kisah apa tuh alasan mereka masuk ke lapas itu sedih juga gitu ya, sedih juga. Tapi memang itu jadi apa istilahnya untuk membackup riset tesis dia gitu. Tapi intinya adalah dia di intervensinya. Jadi ada beberapa pertemuan dan setelah beberapa kali intervensi ternyata ini yang sebelumnya cemas, stres dan sebagainya itu turun, skornya drastis turun. Ada dia bilang awalnya pendiam, duduk mungkin baru masuk gitu ya, belum begitu sosialisasi. Setelah beberapa kali pertemuan justru lebih baik. Ya. Nah di akhir pertemuan mereka kasih kertas, kertas suruh tulis bebas. Tulis bebas pengalaman apa saja gitu, pengalaman selama jumpa dengan terapis, bla 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 bla. Itu saja, cuman tulis nama kalau nggak salah saya nggak ingat ya, nama bla bla bla. Akhirnya ya udah dia sidang, hasilnya bagus karena memang risetnya menarik gitu dan belum pernah ada yang buat, bahkan temannya di lapas kok bisa besok-besok balik lagi gitu karena memang ternyata cukup membantu adik-adik yang di lapas tadi ya. Eh, Nah, eh, saya kebetulan penguji bukan pembimbing. Saya tanya yang ditulis itu apa? Dia kasih nampak lah kertas-kertas tulisan ya, sudah di ini kan, sudah dianonimuskan. Tapi umurnya ada di situ. Eh, oke, saya baca gitu, saya sedih juga sambil baca. Jadi saya tanya yang dipublish ini, yang dipublish hasil RCT Pak. Eh, Coret-coretan ini boleh nggak untuk saya? Boleh daripada saya buang. Akhirnya saya baca dan setelah saya lihat itu bisa muncul satu paper yang cukup bagus. Cuma sampai saat ini belum sempat saya tulis gitu ya. Dan kemarin sudah saya draft karena setelah saya coba baca referensi lagi di internasional nggak cuma nasional ya, itu hampir nggak ada yang melihat baik apa sebenarnya yang dirasakan oleh adik-adik oleh anak-anak di lapas anak. Nah, ini kan hasil curhatan hati mereka. Kenapa mereka masuk, apa yang mereka inginkan setelah keluar dan sebagainya. Eh, itu contoh kadang hal sederhana yang oleh mahasiswa saya diabaikan karena hasil riset dia, intervensi dia bagus. Tapi saya melihat dari sudut pandang berbeda, bisa jadi paper baru gitu. Cuman belum sempat saya tulis gitu ya. Ini balik lagi ke pertanyaan ini, makanya saya setuju sekali Dokter Hani untuk menulis. Jadi kami sangat encourage ya dokter untuk menulis. Kalau ditanya sarannya seperti apa, yang pertama paling gampang itu kuliah lagi.
Kalau sekarang masih dokter umum, silahkan ngambil spesialis atau kalau yang paling gampang itu ngambil S2. S2 cari yang biasanya kelas khusus yang apa istilahnya yang tidak harus datang selalu mungkin karena bekerja itu beberapa kesehatan masyarakat dan sebagainya itu sudah menawarkan kelas tersebut. Dari situ nanti akan ada apa istilahnya ada teman-teman yang bisa ada pembimbing yang bisa membimbing ibu untuk melakukan riset. Cara yang lain adalah ini kan forum ini untuk kita diskusi dan saya yakin di sini ada yang juga yang tertarik dengan Dokter Hani. Nah, silahkan aja diajak buat riset gitu ya, diajak buat riset kita belajar bersama. Jangan takut pemahaman kurang itu kata-kata tadi sudah bisa dibuang ya, karena saya selalu sering bilang ini ya, Sherlock Holmes ya, yang nulisnya kan dokter. Eh, Siapa namanya tuh? Yang nulis komik detektif. Ingat nggak? Nggak ada yang ikut ini ya? Karya Arthur Conan Doyle ya, siapa namanya? Gitulah. Sir Arthur Conan Doyle ya betul. Dia kan dokter, ya dia dokter dan dia nulis novel ini ketika pasien nggak ada gitu. Dia buka praktek, jadi pasien kan nggak selalu ada. Ketika pasien nggak ada dia nulis, nulis ketik apa tangan gitu, sehingga muncul novel. Awalnya kan dia tulis di koran, ya. Cuman karena pembaca banyak berseri sehingga jadinya novel. Dan ini bisa teman-teman lakukan. Mungkin untuk PPDS agak sulit ya. Tapi teman-teman yang lain di klinis yang tidak ada Oh, nggak waktu berat dulu di dalam aja. daripada scrolling TikTok, Instagram dan sebagainya, kenapa nggak dia dipakai waktunya untuk hal yang lebih produktif gitu ya. Misalnya membaca tentang riset, menulis, mencoba mendraft riset, melakukan wawancara, kan nggak ada yang dikejar gitu ya. Jadi mungkin kalau orang buat riset 3 bulan cross sectional tadi, kita yang di klinis butuh waktu lebih lama, tapi kita bisa menemukan sesuatu. Dan itu yang ini sedikit ini juga out of uh, konteks. Teman-teman saya klinisi di Jerman mereka aktif melakukan riset. Jadi klinisi praktek di rumah sakit, tapi riset juga jalan. Dan itu ya akhirnya membedakan kualitas kita dengan mereka. Kita di sini ketika memilih klinisi ya sudah ngurus pasien saja gitu. Riset kita mungkin bahkan ada yang mengabaikan 100%. Mungkin pada teman-teman di sini ada 70-an orang, semoga bisa membuka wawasan bahwa semua kita bisa buka riset, bisa melakukan riset, dan angka-angka tadi ya, yang saya bilang Indonesia ketinggalan, sama Singapura saya yang penduduk 5 juta kita ketinggalan. Bayangkan kalau di sini ada 70 orang, satu orang menulis 2 Scopus tahun ini, tahun depan kita udah potong, sudah potong Singapura gitu. Ya, dan bisa gitu, bisa ya. Dan saya silakan dikirimin email, insya Allah saya balas ya. Kalau lama saya balas kirim lagi. Ya, jadi jangan khawatir dokter siapa Hani tadi ya. Ya terima kasih ya, Sir Arthur Conan Doyle. Dia ada kan dokter ya. Dia bisa nulis kenapa kita bisa tidak gitu. Oke, saya kembalikan ke Ibu Karlina. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Hmm, dan juga ilmunya yang luar biasa. Banyak sekali hari ini. Sepertinya saya perlu merenungkan kembali proses saya. Seperti saya ditolak, kenapa kemarin itu ya mungkin saya harus review kembali ya. hmm. Kemudian saya izin juga kepada para peserta sebelum saya tutup acara ini, mari kita bersama-sama membuka kamera dan mengabadikan acara ini. Kepada para peserta yang belum membuka kamera, kami harapkan untuk membuka. Kepada panitia, kami persilakan untuk mengambil gambar. Rame ternyata. Banyak Cuma yang kameranya menyimak biar dari pagi. ya, cuma kameranya biar nggak habis ini ya data. Ya benar sekali, apalagi juga banyak juga ya pasti yang penasaran karena kan sering Ya. ya syarat Hmm, kelulusan harus opus, harus hmm. publikasi, termasuk saya. Semangat ya. Inti bisa lah ya. Kalau orang lain bisa, kenapa tidak? Saya izin juga mengingatkan kepada para peserta, mohon mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat.
Sudah, Mbak Karlina, sudah kita screen. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh pihak yang telah membantu dalam terselenggaranya acara pada pagi hari ini, serta kepada profesor, doktor, dan dokter-dokter, juga peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Saya mewakili panitia, memohon maaf bila ada salah kata maupun Hilang ya. dalam kegiatan hari ini. Ikan lele di sawah petani bersama berenang ke sana kemari. Demikianlah acara pagi hari ini. Sampai jumpa kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Ya, banyak, Dr. ya, Martunis. sama-sama. Terima kasih. Izin live ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Terima Sukses kasih. untuk semua. Ya, Terima kasih banyak Pak Martunis. ya, Sukses sama-sama, semua. sama-sama. Wanda.